Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Baru-baru ini beredar di media sosial mengenai seruan agar pendukung Anies Baswedan bisa merangkul pendukung dari Presiden Joko Widodo dan merangkul pendukung dari Prabowo Subianto. Alasannya katanya ini para relawan ataupun pendukung Anies Baswedan merangkul pendukung Presiden Joko Widodo dan pendukung Prabowo ini, yaitu untuk memenuhi ataupun menambah kekuatan dari Anies Baswedan agar bisa nantinya menang di Pilpres di tahun 2024. Ini Anies Baswedan ini dan pendukungnya yakin sekali ya bisa Anies Baswedan melenggang sebagai capres ataupun cawapres nantinya di tahun 2024 ini. Percaya diri sekali. Padahal Anies Baswedan seperti yang kita ketahui, dia merupakan bukan kader partai politik ataupun ketua umum partai politik, di mana memang syarat dari capres ataupun cawapres nantinya di tahun 2024 itu harus didukung partai politik juga. Bila tidak jelas, belum jelas partai mana yang mendukung dia ataupun partai mana yang berkoalisi untuk mencapreskan dia ataupun sebagai cawapres nantinya, itu kan belum ada. Tetapi ini relawannya sudah mulai ingin melakukan rangkulan kepada pendukung Presiden Joko Widodo ataupun pendukung Prabowo Subianto. Ini percaya diri sekali. Tetapi seperti yang dikatakan Refri Harun sebelumnya, di mana di dalam YouTube channelnya, waktu sholat Id, Refri Harun di dalam channel YouTube-nya mengatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo sholat Id di Jogja bukan di Jakarta, takut kalah saing katanya, takut pamornya ataupun popularitasnya terkuras oleh Anies Baswedan dan JIS. Tetapi kenapa pendukungnya Presiden Joko Widodo ingin dirangkul dari pendukungnya Anies Baswedan? Ya kan, seharusnya tidak usah juga kan? Atau jangan-jangan Anies Baswedan sudah menyampaikan juga kepada Refri Harun, ya kan, agar nantinya Refri Harun juga bisa merangkul pendukung Presiden Joko Widodo ataupun tidak membuat channel-channel YouTube ataupun video yang membuat nantinya pendukung Presiden Joko Widodo ini tidak menyenangi Anies Baswedan. Harusnya ini Refri Harun dilarang lah. Anies Baswedan kan itu dia. Dilarang Refri Harun untuk menyinggung pendukung Presiden Joko Widodo ataupun menyinggung Presiden Joko Widodo. Katanya kan ingin merangkul. Itu Refri Harun coba diingatkan agar tidak menyenggol kan gitu. Tetapi meskipun begitu, itu Refri Harun lah, itu kan itu ya, masalah. Saya rasa apabila Presiden Joko Widodo ingin ataupun pendukungnya ingin dirangkul ataupun ingin kayak barisan Anies Baswedan di tahun 2024 nantinya, ini sangat sulit menurut saya. Karena apa? Pendukung Presiden Joko Widodo, meskipun nanti Presiden Joko Widodo tidak menjadi capres ataupun cawapres di tahun 2024, ini antara pendukung dengan Presiden Joko Widodo masih erat kaitannya. Jadi para pendukung Presiden Joko Widodo nantinya di tahun 2024, menurut saya nanti itu pasti minta komando ataupun instruksi dari Presiden. Siapa capres mana yang akan didukung? Ya kan, inilah nantinya. Karena apa? Presiden Joko Widodo meskipun dia presiden nantinya, masih presiden menjabat, dia mungkin orang yang tidak sembarangan memberikan salah satu dukungan kepada capres ataupun cawapres yang maju nantinya di tahun 2024. Mengingat Presiden Joko Widodo merupakan kader partai politik, yaitu PDI Perjuangan. Bila nantinya capres yang didukung Presiden Joko Widodo bukan capres yang diusung dari PDIP, maka ini akan merugikan PDIP itu sendiri, partai yang telah membesarkan Presiden Joko Widodo, partai yang telah membuat Presiden Joko Widodo menjabat selama 2 periode. Ini kan berkaitan erat ini. Nantinya apabila Presiden Joko Widodo ingin melakukan dukungan ataupun menyampaikan dukungan kepada salah satu capres ataupun cawapres di tahun 2024, pastinya lah Presiden Joko Widodo meminta konsultasi lah, meminta pendapat kepada ketua umum partai PDIP.
Seharusnya apabila pendukung Anies Baswedan ataupun Anies Baswedan ingin merangkul pendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres di tahun 2024 nanti, ini Anies Baswedan dan pendukungnya harus melihat dulu apakah PDIP sendiri mengajukan capres atau cawapres. Apabila PDIP memiliki capres dan cawapres di tahun 2024 nanti, maka pendukung dari Presiden Joko Widodo ini maka akan sulit direkrut. Karena secara otomatis Presiden Joko Widodo akan memberikan dukungan kepada capres yang diusung PDIP. Karena Presiden Joko Widodo sendiri itu merupakan masih kader partai politik PDIP itu juga. Sehingga untuk merangkul ini susah. Jadi Anies Baswedan dan pendukungnya harus berhati-hatilah. Karena tidak semua bisa dirangkulkan, itu dia. Apalagi antara politik pendukung Presiden Joko Widodo dengan politik pendukung Anies Baswedan ini sangat bertolak belakang. Politik yang dilakukan Anies Baswedan selama ini adalah politik identitas, yaitu dengan merangkul HTI, FPI, ya kan, PA 212, kan itu dia yang dirangkulnya. Sementara pendukung dari Presiden Joko Widodo itu semua rata-rata berjiwa nasionalis. Jadi jauh berbeda lah. Maka susah untuk dirangkulnya. Pendukung Anies Baswedan dan Anies Baswedan sendiri ingin merangkul pendukung dari Prabowo sendiri. Apakah Prabowo tidak akan maju nantinya di tahun 2024 sebagai capres? Apakah menjadi Anies Baswedan yang akan jadi capres atau bagaimana? Ataukah nantinya ada 3 poros atau bagaimana, kan itu? Apabila terjadi 3 poros di Pilpres di tahun 2024, kemungkinan besar Anies Baswedan ini bisa berkhianat terhadap Prabowo itu sendiri. Apabila misalkan nantinya PDIP mengajukan capres sendiri, Prabowo berkoalisi melalui Partai Gerindra dan Anies Baswedan berkoalisi melalui partai manapun nantinya bisa mengusung sehingga ada 3 calon, maka Anies Baswedan itu sendiri nantinya mengkhianati Prabowo itu sendiri. Karena di dalam berita di sini wartakotalive.com di sini dituliskan breaking news, Anies Baswedan, Sandiaga Uno janji tak akan khianati Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Berarti ini Anies Baswedan bisa menelan ludahnya itu sendiri, kan itu dia. Kan udah berjanji tidak akan mengkhianati Prabowo. Sementara pendukung Prabowo ingin dirangkul, seakan-akan dia bisa jadi capres, kan itu dia. Sementara belum ada yang jelas partai mana yang bisa mengusung dia sebagai capres, ataupun partai mana yang berkoalisi mencapreskan dia ataupun menjadikan dia cawapres, ya kan? Melalui seruan-seruan untuk merangkul pendukung Presiden Joko Widodo, merangkul pendukung Prabowo Subianto, ini kan bisa dikatakan Anies Baswedan ini bisa telak menjadi capres, bukan cawapres. Apabila nantinya dia ingin cawapresnya Prabowo, nggak mungkin lagi lah untuk merangkul pendukung Prabowo, karena kan mereka satu kesatuan. Ngapain saling rangkul lagi, kan? Seharusnya menjadi melebur, bukan merangkul, kan gitu. Inilah seakan-akan Anies Baswedan itu sendiri bisa memastikan dia itu capres, ingin melawan Prabowo, ingin melawan dari partai PDIP nantinya. Misalkan apabila ada capresnya, siapapun nantinya menjadi capres PDIP, kan itu dia. Seakan-akan Anies Baswedan ini udah yakin dia capres sehingga ingin merangkul. Itu susah dilaksanakan karena memang Anies Baswedan ini, pertama dia bukan kader partai politik, dan kedua dia bukan ketua umum partai politik, dan belum ada partai politik yang mengumumkan dia menjadi capres. Ada memang Nasdem udah digadang-gadang katanya Anies Baswedan menjadi capresnya, tapi kan itu belum resmi diumumkan. Dan itu pun nantinya apabila Nasdem menentukan Anies Baswedan menjadi capresnya, itu kan nanti Nasdem sendiri akan berkoalisi. Karena suara partai Nasdem sendiri belum mencukupi secara nasional 20% untuk mencalonkan presiden sebagai syaratnya. 20% secara nasional yang dimiliki suaranya belum memenuhi partai Nasdem, sehingga tidak bisa untuk mencalonkan diri sendiri, melainkan harus berkoalisi. Sehingga memang Anies Baswedan lebih baik memikirkan kinerjanya lah dulu. Yang ada beberapa bulan lagi kinerja yang baik di DKI diselesaikan,
jangan memikirkan capres atau cawapres di tahun 2024. Nantinya di tahun ini pun bila memang ingin namanya digaung-gaungkan, di tahun ini juga ataupun di tahun 2023 namanya pun nanti sudah redup juga kan itu. Karena dia tidak ada jabatan, tidak ada kegiatan di pemerintahan yang bisa media meliput namanya, ya kan, menceritakan nama dia, tidak bisa lagi karena di tahun ini bulan 10 Anies Baswedan itu secara resmi masa jabatannya selesai karena sudah selesai selama 5 tahun di DKI. Di tahun 2022 bulan Oktober nanti selesai jabatannya menuju tahun 2023, sehingga kan memang kekosongan kegiatan Anies Baswedan itu ada, sehingga apabila namanya ingin dinaikkan saat ini ada 1 tahun lebih lagi yang bisa membuat nama dia redup, sehingga memang kinerja yang baik lah selama beberapa bulan ini diselesaikan kinerja yang kurang baik selama ini ataupun kinerja yang belum selesai diselesaikan agar menjadi ada bahan cerita nantinya Anies Baswedan. Saya sudah mengerjakan ini itu kan itu, bukan memikirkan capres cawapres, ya kan. Demikian saya ucapkan terima kasih.